بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الظاهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه بهجاء الكفار والتوسع بالمدح. Dan sungguh pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh kepada Hasan bin Thabit, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disuruh oleh Nabi lawan sidin? Pertama, bihijail kufar, menghitung jumlah orang-orang kafir dan yang menemani akan Hasan bin Thabit ini adalah Sayyiduna Jibril alaihi salam. Jadi kada bertahap dapat bahayanya. Jadi supaya jumlah orang kafir berapa ikong, berapa banyaknya semenyaan itu disuruh oleh Rasulullah dihitung. Insyaallah. Wa tawassu'i fil madhi, dan berluas-luas di dalam memuji. Orang-orang Arab apabila memuji itu dengan syair. Syair-syair yang terucap itu adalah puji-pujian kepada orang yang dituju. Adapun kita biasanya puisi, ya lah. Biasa sah. Kita orang apa? Orang Indonesia. Ada orang Arab itu inya bila memuji pakai apa? Pakai syair, pakai qasidah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya bebas dalam memuji. Jadi kada ada batasan yang tertentu. Kalau misalnya ikasinya aja pujian itu kada. Pokoknya sebebas-bebasnya ngarang memuji itu kada masalah. Pokoknya sebebas-bebasnya. Fa innahu wa in kana kidban, seandainya ada kada bujur puji-pujian itu, misalnya kada bujur, fa innahu la yaltahiqu fit tahrim, hukumnya kada apa-apa. Bil kilbi, dengan apa? Kada bujur. Kaqauli syairi, seperti ucapan syair. Apa ucapannya?
walau lam yakun fi kaffihi ghairu ruhihi lajada biha falyattaqillaha sa'ilah. Orang ini jikalau tidak ada di tangannya selain daripada rohnya, niscaya bila ada yang meminta pasti akan dijulungnya. Kedada orang nama menjulung roh, ya Allah. Cuma ini bahasa. Fa inna hadza ibaratun 'anil wasfi. Ini satu ibarat daripada binihayatis sakha, saking pemurahnya orang itu. Seandainya kedada lagi nang dibariakannya di tangan selain daripada rohnya, julungnya, maka falyattaqillaha sa'ilah, nang bepipintah lagi nang bepikir. Nah ini puji-pujian kepada orang yang pemurah, sampai diistilahkan saking pemurahnya rohnya dijulungnya. Nah, inilah perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada sahabat beliau, yaitu bebas dalam puji memuji. Masalah puji artinya masalah memuji-muji itu sudah sama-sama kita ketahui. Puji itu ada 4 macam. Puji baharu dengan baharu, puji makhluk dengan makhluk. Kedua, pujinya nang baharu yaitu makhluk kepada yang qadim yaitu Allah. 2. 3, pujinya yang qadim yaitu Allah kepada yang baharu yaitu makhluk. 4, puji qadim yaitu Allah kepada qadim yaitu Allah. Makhluk memuji makhluk satu bab, makhluk memuji Allah 2, Allah memuji makhluk 3, Allah memuji Allah 4. Dari seluruh 4 pembicaraan ini, maka hakikat kisah ialah Allah juga memuji akan dirinya. Makhluk memuji makhluk, hakikatnya Allah memuji Allah. Makhluk memuji Allah, hakikatnya Allah memuji Allah. Allah memuji makhluk, hakikatnya Allah memuji Allah. Allah memuji Allah itu jelas sudah. Untuk lebih jelas kita bergamat, karena dari sini kita sedikit tahu tentang puji-pujian, tentang sanjungan-sanjungan. Puji makhluk kepada makhluk yang hakikatnya puji Allah kepada Allah. Seperti pian dipuji orang atau ulun memuji pian, ya Bang. Misalnya misal ulun yang memuji pian atau pian memuji ulun, sama aja. Nah, ulun memuji pian memuji ulun, pertama hukumnya boleh, jelas. Ulun sanjung pian boleh, pian sanjung ulun boleh. Kedada haram, kedada terlarang. Satu. Yang kedua, kita memang di
disuruh untuk memuji lawan kawan. Jangan gengsi mengakui kelebihan orang, karena tiap-tiap orang itu pasti ada kelebihan, pasti. Lihat aja kayak apapun bentuknya orang itu pasti ada kelebihan yang kita patut puji. Ulun memandang kelebihan dia, maka ulun memuji-muji lawan wayang. Disuruh sampai kita disuruh kepada mayit atau mayyitah memuji bahwa ini mayit atau mayyitah ahlul khair. Pujian yang kita ucapkan berdasarkan inya orang Islam, inya orang beriman untuk laku. Nah, ya kah? Ya kah jemuta? Begitu juga puji-pujian yang lain. Jadi pertama kita tuh disuruh oleh Allah Ta'ala memandang kelebihan orang. Itu dulu akhlak. Itu akhlak. Ada aja tuh orang tuh kelebihannya macam-macam. Juru Jepang tapi pintar tapi rajinan. Ya Allah. Mun utak kesian gak mampu tapi mengarang awak rajinan. Bujur aja kada tapi rajinan tapi pintar. Nah, mapintar kada jar, rajinan kada tapi inya nama habisakan nasi. Ya kalau kelebihan ya apa gunanya memasak? Behingat gotong royong memasak, ujung-ujungnya siapa yang makan? Pasti ada kelebihan tertentu. Nang kadang-kadang kelebihan itu ada jadi awak orang lain. Kita disuruh mengikuti, memandang kelebihan itu agar mumpung ini mau memuji. Lalu tutup mumpung kita menyambut itu dulu ini akhlak. Jadi menyambut itu hilang karena keitihi kelebihan. Doakan ulun, begitu juga ulun mendoakan yang sebertaan. Mudah menuntung kita ini kada lagi memandang kejelekan yang timbul, menghantak, menghina, lalu ya merendahkan lawan derajat orang yang kita rendahkan ini, mau rendah mau tinggi derajatnya, bila kita merendahkan kita salah habis. Bujur kalau inya hina kadakah tetap salah. Nah, yang ketiga yang perlu saat memuji kita hendaklah melihat dulu orang yang kita puji tadi alurang masalah pujian ini, ya kan? Nah ini yang jadi perlu disampaikan, karena bila ini alim kita puji selamat ini. Amun inya kada alim kita puji gono hidung pada muha berdosa ini. Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Orang ini misalnya kada alim masalah pujian, yaitu hasil dan hakikat pujian dari Allah kepada Allah, kada paham itu. Parasainya pujian itu kadirinya sendiri. Kita puji orang ini kasihan ini. Baluman kita puji jadinya baca cari lawan pujian.
baluman kita sanjung menjadinya baca cari lawan sanjungan. Apalagi mun kita puji-puji, kita sanjung-sanjung, makinnya menambah lawan maksiat hati. Ingat, jelas paham? Dilihat dulu. Nah, oleh karena itu memuji Rasulullah nyata selamat, karena Rasulullah alim. Kadang mungkin sombong sudah. Memuji orang-orang soleh selamat. Kadang mungkin orang soleh dan wali iyalah kadang mungkin. Jadi hadis Nabi, janganlah engkau memuji kawanmu, karena kamu hakikatnya memagat leher kawanmu itu. Maksudnya nang dipuji ini ngolbu ngomong, makin dipuji makin punah, makin dipuji makin sombong. Ampih kita memuji, jalah mencegar diambung makin keambung, kesian gugurnya. Nah, selama orang itu masih ujub merasa kisah dirinya ada, selama orang itu masih ujub merasa kesempurnaan dirinya ada, selama itu dia belum berhak untuk dipuji. Laki kah bini kah, bilanya masih lagi merasa seorang yang diisi kelebihan, seorang yang diisi kehebatan, ya ujub sudah. Orang ini kada patut dapat pujian, maka kebetulannya adalah orang yang sugih ini. Kebetulannya orang yang bungol ini pulang putih. Kebetulannya orang yang bungol ini bungas, berenteng dosa. Bungasnya setelah alhamdulillah wajar. Mumpung bujur orang sampai ke hati, paham orang duduk masalah mengaran puji Allah kepada Allah. Kada paham datang di mana bisa mengamalkan. Alhamdulillah. Setelah berhati terus alhamdulillah. Hanya kita ketahui. Ini pujian yang memutus lawan leher orang itu. Artinya iman bisa melacung. Jadi kepada yang masih bohong, masih kada tahu, kasihan, maka pasti ada dapat pujiannya. Ya Allah. Malah lucunya lagi menghendaki pulang lawan pujian itu nyupai, padahal seorang masih bengong lagi baca cari lawan pujian itu dengan cara-cara yang tertentu supaya seorang dipuji. Padahal seorang belum bisa lagi main silat lawan kumpu, belum lagi bisa. Oleh karena itu orang-orang bahari kada mau tampil kecuali lengkap dulu kumpunya. Mbah nang bumbuhan itu baju nang busana peragan apa nih kan? Peragan apa? Nang menampaikan jahitan baju itu. Nah pokoknya ini tuh latihan beberapa kali tuh, kada sembarangan cara berjalannya ada. Kada mumpang menampaikan baju anu ulahan orang nang ternama tuh berjalan lebih rangkang.
Ya Allah, nang latihan kan bisa jak. Bisa aja latihannya sebulan seminggu sudah pas tampil kenapa pelecok latihan tuh sudah iya kan jadi pada kegampangan mun balung tahu ilmunya kayak apa hendak bakunyong harus bisa dulu ilmu bakunyong hanyar bakunyong karena kadang-kadang kita itu dapat ujian dan ujian itu ujiannya kuno banget selama kita masih ujub merasa kesah diri masih ada berisi kelebihan selama itu pujian itu meracuni aja lawan hidup kita salah hati berdosa gonong dengan dosanya tapatul iman kada lagi taitihi Allah apa tuh cengangi diri lalu koyok lalu sombong maka disuruh mengenal Allah kenapa jadi mengenal diri jadi dilihat dulu orang ini puji ini kayak apa mencagar karena ingat di lambung berdosa berdosa jangan bisa tiga ya nah lalu orang-orang yang sudah nyata bisa seperti para nabi para rasul anta da'afallah anta sya'amasun bagaikan bulan purnama Rasulullah dipuji bagaikan matahari Rasulullah dipuji bagaikan mutiara yang berharga Rasulullah dipuji puji-pujian kepada sidin ini malah menambah-nambah ma'rifat sidin karena sidin tahu puji itu dari Allah kepada Allah makin dipuji makin aktif ilmu sidin makin dipuji makin aktif kesadaran sidin ada mang ujub tadi makin dipuji makin bertimbul diri makin dipuji makin mengaku seorang bisi kelebihan manakala nang kada tahu ilmu tadi dipuji lalu berdosa ada nang tahu ilmu ini makin dipuji makin naik pangkat dan kedudukannya wali-wali orang saleh nah sampai tertulis di dalam kitab Madhus Syuyukh min aqrabit turuq illallah memuji guru memuji orang saleh memuji wali memuji Rasulullah itu adalah jalan paling cepat kita dibawai kepada Allah paling cepat karena yang kita puji ini asyik manakala kita memuji kita tuh sama menapung benang lawan sidin benaik tapungan benang kita benaik juga sidin yang kita puji yaitu misalnya Rasulullah benaik maka kita nang umpat di sidin benaik juga kada kerasaan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kepuji orang nang santai anda nang kepuji orang bongol pas saya bongolon mana bongolin fahuwa tambokun nah nang paham ini ialah
telah mengaji sifat 20, yang telah memahami bahwasanya misal ujar ulun pian ini nang hadir adalah beruntung kawa menuntut ilmu. Ulun memuji lawan pian, ulun menyanjung lawan pian. Nah, dalam ilmu tauhid ulun sebagai makhluk kada kawa maolah suara, bujur kada kawa maolah pujian. Nangjar ulun tadi untungnya buan kawa menonton. Ulun tu kada kawa maolah lawan suara itu. Ulun tu kada kawa menjadikan lawan suara itu. Nah, berarti ini lain ulahan ulun. Ulahan siapa? Ulahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pujian keluar dari lontong ini ulahan Allah, gawian Allah, berarti pujian yang keluar ini adalah dari Allah. Mintuk dulu kan? Mintuk kah? Ya kah? Jelas kah? Paham kah? Manakala ulun sanjung pian pemurah ujar ulun, keluar pujian pemurah dari muntung ulun, itu keluarnya pujian bukan muntung ulun yang maolah, itu nyata-nyata ulahan daripada Allah. Allah mengulahkan akan pujian dalam bentuk suara jar ulun pian pemurah. Ujar gak? Berarti pujian yang keluar di muntung ulun ini dari siapa? Dari Allah, bukan dari ulun. Maksudnya dari Allah hakikat. Maksudnya dari Allah yang menjadikan pujian, yang mengolah pujiannya muntung ulun ini, hakikatnya nang memberi bakasnya, nang mengolahkannya adalah Allah. Berarti dari Allah. Betul? Paham? Kemudian pian yang ulun puji yaitu pemurahnya pian. Nah, pemurah pian itu jadi pian kawa pemurah, siapa pulang nang menolong? Nang menolong itu siapa? Allah juga. Nah, kalau pemurah awak yang itu Allah yang menolongi, Allah yang menolongi, berarti itu adalah gawian Tuhan. Pemurah itu kebaikan Tuhan. Pemurah itu adalah rahmat dan kebaikan dari Allah, ya kan? Nah, kalau muntung ulun memuji tadi itu adalah dari Allah, sifat pemurah yang ada di awak yang itu adalah ulahan Allah. Berarti dari Allah pujian nang dipuji adalah gawian Tuhan juga. Berarti Allah memuji gawiannya. Kalau inya memuji gawiannya, berarti inya memuji dirinya sendiri. Mudahan paham. Mudahan paham. Ulun memuji pian misalnya bungas itu aja. Ya kah? Bungasnya pian ulun. Suara ulun keluar dari lontong ulun itu ulahan siapa? Ulahan Allah. Ulun kata kawa mau ulah suara, namun kada Tuhan. Pagat-pagat nama ganti. Kalah aja. Cuma kada ada kalah. Dan lola. Mati gini. Kena betul. Nah, ulun mengatakan pian bungas, ulun memuji itu dari Allah pujian itu, bukan dari ulun. Kenapa jadi dari Allah? Karena nang maulah keluar bahasa ini siapa? Allah. Berarti itu dari Allah. Bungas pian itu di moha itu gawian siapa? Ulahan siapa? Ulahan Allah. Berarti Allah memuji gawiannya.
Kalau inya memuji gawiannya berarti hakikatnya inya memuji dirinya dikala Rasulullah dipuji orang, anta badarun, engkau bagaikan bulan purnama. Rasulullah memandang yang mengolah pujian adalah Allah, yang mengolah kesempurnaan awak pujian adalah Allah. Berarti Allah lah yang memuji dirinya sendiri. La uhsi sana'an 'alaika kama anta asnaita 'ala nafsika. Ya Allah, kata Nabi, ulun kada kawa lagi memuji dan menyanjung pian seperti pian jualah memuji diri pian sendiri. Kama anta asnaita 'ala nafsika falakal hamd. Nah, anta syamsun, engkau bagaikan matahari senyum Nabi, engkau bagaikan mutiara senyum Nabi. Kenapa? Wajar senyum karena beliau melihat nang memuji siapa, nang dipuji siapa. Melihatnya ini karena sebab ada pujian. Pujian ini menambah sendiri melihat lawan Allah, menambah sendiri ma'rifah sama Allah. Berarti si jin ini dipuji bertambah panjang ma'rifat. Si jin ini dipuji bertambah tenggelam dalam lautan ma'rifat. Si jin ini dipuji berarti asyik bertambah sama Allah. Lalu orang ini dipuji ada salah. Betul. Paham? Jelas? Nah, jadi berlatih supaya selamat dipuji, jangan ada kisah seorang awak ada. Jangan ada kisah seorang. Ujar Imam Ghazali paling kada kayak mejen. Kita bahas halusan di sini. Nyawatun. Jadi nanti orang baca kitab ini mendengarkan. Cuma nang merasa meneh itu kita kepada diri kita. Paham? Ulun memandang diri ulun meneh, pian ulun pandang manusia. Wajar meneh memuji manusia. Nah, pian saat dipuji pulang pandangan pian aku meneh. Kada patut pujian, jadi kada ada kisah yang menunjukkan berisi kelebihan itu paling kada. Jangan menimbulkan kisah dulu. Kisah seorang latihannya bagaimana kita kawai ya Allah. Nah, jadi puji baharu kepada baharu hakikatnya puji qadim kepada qadim, puji Allah kepada Allah juga. Mun Allah memuji dirinya, kenapa jadi nyawa nang sombong? Mun Allah memuji dirinya, kenapa jadi nyawa nang otak berkoyok? Nah, mudah-mudahan ini nang bubuhan yang ketujuh dipuji ini. Kamu sama sekian tuh tepuk tangan, iya benar dong pada apa? Muha sombong banget. Di dalam letak orang-orang ma'rifat itu, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji nang empat tadi kembalinya kepada Allah. Alhamdulillah. Lalu orang ma'rifat kalau dia dipuji situ bunga sebenar lanjar alhamdulillah. Paham toh? Nang alim, nang kata alim, alhamdulillah dimuntung hati makam bunga-bunga. Artinya sombong, berdosa. Biar alhamdulillah dimuntung bunga. Nah, dipuji orang biar ada alhamdulillah dimuntung apa? Inyam hatinya paham bahwa ini
urang memuji urang kadada sorang. Nah jadi menganggap seorang kadada gesah itu adalah dasar dari segalanya. Nah mudah-mudahan amun kaitu maka dites bini memuji laki, laki memuji bini, tes satu dua tes. Nah nyaman bana isi itu makanan masakannya pokoknya besar nyaman. Jadi bini alhamdulillah ya belajar. Jadi jangan pulang aku melihat pian ini asa kayak ayah ke hati sebab cahaya mata ujian mengikat alhamdulillah. Artinya puji nang angkat itu kembalinya Allah memuji Allah subhanahu wa ta'ala asal paham. Mun kada paham alhamdulillah ngerjakan tahu ini kada paham dikiranya nyata umpat dipuji dikiranya umpat disanjung. Jelas paham kan? Nah mudah-mudahan dengan kita memuji orang dan orang yang kita puji ini alim sudah paham, itu akan menambah ma'rifat kita. Kenapa? Karena bila kita memuji orang ma'rifat benar ma'rifat kita tak kena sawahnya, tak kena barakatnya. Dan yang penting benar kada lagi menghina orang. Ya apa mudahan kawal kita karena manusia yang kita hinani musiah ani musiah wali kita kada tahu nang kita sambatnya orangnya musiah wali. Maka bila kesambatnya wali Tuhan menyuruh memerangi. Artinya orang-orang memusuhi dan menyanggati wali katulahan hidupnya. Tuhan sembunyikan Lailatul Qadar itu malam ganjil. Ada tahu kita di malam berapa? Tuhan sembunyikan kabul doa hari Jumat itu di hari Jumat. Bila kita tahu kita. Tuhan sembunyikan amalan masuk surga itu bisa buat amal ibadah kada tahu kita bisa jadi menjumput pepaci di tengah jalan masuk surga jadinya. Tuhan sembunyikan walinya di dalam seluruh makhluknya. Kita kada tahu mereka minum seperti kita, mereka makan seperti kita, mun malaikatnya tak berlahir. Wali malaikatnya tak berlahir kau ditangguh. Ini makan sama lawan seorang, minum sama lawan seorang. Maka doncengnya kepada seorang. Menangalah ujar guru bana itulah kisahnya dari almarhum guru bana berkisah lawan anak-anak insiden. Hati-hati lawan orang, hati-hati karena manusia ini ada satu tahu dirinya wali dan orang tahu juga selamat. Ya. Kalau apa? Nang dirinya tahu pada wali kadang macam-macam untungnya, nang orang lain tahu pada wali kadang macam-macam untungnya. Nang kedua orang nang ampun diri kada tahu pada wali, cuma orang lain tahu bahwa inya wali. Nah, kesalamalan dia sedikit. Mbah. Ulun tahu misalnya pian ni wali, pian ni tahu pada diri wali bila bingung kayak aja asa bingung dengan wali tapi ulun tahu ada nama dahatanna jar urang anu bubuhan dua nih nah sedangkan pian ni misalnya saya tahu pada diri wali ternyata untung ulun lo selamat. Atau ulun tahu pada pian wali tapi pian tahu pada diri pian wali selamat nang sakit itu nang ampun diri kada tahu
masyarakat kada tahu menang camuh ya Allah ampun diri kada tahu pada wali nang masyarakatnya pula melihat biasa aja orangnya kada lalu berjalan di atas banyu timbul kuliah kada kelihatan apa-apa. Nah, nang mau bahaya masyarakat menyambatinya melawan pas kejadian jala turun di kampung situ. Kenapa? Kesambati landak. Ya Allah, melantung anunya. Durinya. Nah jadi dengan berkat puji memuji tadi nyata dulu ramah hidup. Kada tersalah kita. Ya Allah. Lalu ujar anak angkat siapa? Anak angkat guru Bangel begaya presiden. Itu yang menjadi undakan dewan yang presiden. Kalau kena unda wali, begaya unda ini jadi ya wali. Ketulah orang jadi tidak ada menyangit. Mesem guru Bangel. Memisahkan siapa? Abah guru. Allahu Akbar. Jadi hendak menyangitlah lawan anak-anak usia seorang wali. Itulah anak usia. Saking sangat sadar astagfirullah. Kalau pengen berbalik. Paling ada di sana. Katulah orang ya Allah kasihan. Nah lalu nangnya dulu berhinaan bersesambatan itu berdah. Nang ada tuh hanya pujian. Jujur itu wali bagara-gara hendak bertamu melihat wali. Ada lawas lewat lebbaik Allahumma lebbaik semua orang baik-baik itu suaranya lebbaik Allahumma lebbaik semua orang baik-baik sudah tinggal semenyan wali itu dah aneh cuma itu tadi kan bila orang memuji seorang sadar diri jangan kalau lambat baru mulai memuji abang nah itu sombong jadi pertama dulu tadi puji makhluk adab puji makhluk kepada makhluk ya kan jadi memuji Rasulullah ada babnya bukan kada babnya ada memuji wali ada babnya memuji orang saleh ada babnya memuji bini ada babnya kada dilarang memuji itu dan kada boleh terutan puji gak sebatas itu pujian yang wajar sampai syair tadi terucap sakingnya pemurah orang itu inya seandainya inya bisi roh aja lagi ada yang meminta mengemis gunungnya roh itu Allahu Akbar. Ini pujian luar biasa lah. Nah, ada apa? Menyebujur kalau nang puji itu kayak itu hujur ada tapi yang penting pujian itu kayak itu ada. Insyaallah. Amma. Burdah ya Allah baca aja burdah tuh baca bagaimana tuh kalau sebelah Allah paham ya Allah Hamdun basharun wa laysa kan bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kan hajari syair amin tawakuri jiraman salami Masjidam anjaran muqlatin bidani dan seterusnya. Nah, siapa yang memuji Rasulullah kita yang memuji artinya puji baharu bagi baharu
kita memuji Rasulullah, kita baharu Rasulullah baharu. Hakikatnya kita ini dari Allah, pujian itu yang dipuji pun adalah ulahan Allah, berarti dari Allah kepada Allah. Datang di mana yo salah ya, datang di mana yo. Nah ya kan, mudah-mudahan begamakanlah memberi pemahaman secara ilmiah dan secara akaliyah. Ilmiah itu dasarnya kitab, akal itu dasarnya logika. Ya Allah. Nah, logika sama ilmiah bila sudah akur, sawat kada yakin dia lagi terlalu. Ya Allah. Terlalu. Nah, jadi kadang-kadang akliyah, akal harus dikalahkan berdasarkan ilmiah. Ya Allah. Ujar Nabi, ujar Allah, bila bakantur basuh muha. Mun akal tuh sakit. Gambar-gambar orang wali di rumah tuh pujian jalannya. Ya Allah. Ya Allah. Nah, pujian. Ketujuh gambar-gambar orang saleh pujian ya hakikatnya. Ma'amun puji kembalinya ke situ juga. Kenapa jadi dipermasalahkan? Gambar-gambar orang saleh, gambar-gambar wali-wali itu kada dilarang dipajang. Bahkan dengan gambar itu jadi kita jatuh cinta dengan mereka. Ketujuh maksudnya, suka maksudnya. Naik ke sini dulu lah. Wallahu a'lam. Ala tilka al-Fatihah.